Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk dapat berhadir pada hari ini, dan salawat yang memberi ringan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Raffi akan memaparkan penelitian saya yang berjudul pengaruh kompetensi aparatur sistem pengendalian inter pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan kepatuhan terhadap regulasi sebagai variabel moderating. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, pengelolaan keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyebutkan pengelolaan keuangan negara ada keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja keuangan yaitu dengan cara memperbaiki proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, dilansir dari LHPBPK, berikut beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. PP nomor 12 tahun 2019 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat kepada ketaatan peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak sesuai dengan Perbuk Kabupaten Aceh Besar nomor 31 tahun 2019, pasal 4 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil, pegawai honorer, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berbentukan pada SKPD dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya diperbolehkan menerima honorer yang diperhitungkan 4 SK tim atau kepanitiaan yang bersifat simultan atau terus-menerus. Hal ini dapat menjadi akibat pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Besar masih belum optimal. Dengan pengelolaan keuangan yang belum optimal dapat mengakibatkan kerugian daerah dan akan berkurangnya penerimaan daerah. Agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan, maka yang harus diperhatikan adalah siklus penganggaran yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Berikut ada 7 rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya ada 7 tujuan penelitian dalam penelitian ini. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama teoritis, dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua ada praktis, dapat memberikan informasi bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai informasi untuk mempertimbangkan dalam pengambilan kebijakan menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Selanjutnya teori agensi, keterkaitan dengan adanya agensi teori dalam penelitian ini yaitu pemerintah sebagai agen yang berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi atau prinsipal untuk melihat apakah kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah baik. Untuk pemerintah itu agen dan prinsipal itu pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang pertama kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kedua kompetensi aparatur, ketiga sistem pengendalian intern, keempat pemahaman standar akuntansi pemerintah, kelima kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, berikut penelitian terdahulu saya yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dan sudah saya jelaskan di skrip saya halaman 26. Selanjutnya ada kerangka penelitian, berikut kerangka penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya hipotesis, ada 7 hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan kepatuhan terhadap regulasi yang secara langsung mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif, populasi dan sampelnya seluruh SKPD di Kabupaten Aceh Besar yang meliputi PPK dan bendahara. Selanjutnya sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan menggunakan 5 skala Likert. Selanjutnya operasional variabel pada penelitian ini dan sudah saya jelaskan di skripsi saya halaman 49. Metode analisis untuk pengujian kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi yang pertama normalitas, uji multikolinealitas dan heteroskleristisitas. Untuk pengujian hipotesisnya ada analisis regresi linear, uji MRA, koefisien determinasi, uji F dan uji T. Selanjutnya deskripsi dan analisis data. Data yang dikumpulkan ada bersumber dari kuesioner. Kuesioner disebarkan dari tanggal 24 Januari sampai 13 Februari 2022 kepada 116 PPK dan bendahara di Kabupaten Aceh Besar. Berikut adalah karakteristik responden pada penelitian ini. Selanjutnya ada pengujian kualitas data, yang dimana X1 memiliki R hitungnya 0,762, X2-nya 0,720,
X3-nya 0,812, X4-nya 0,903, dan Y-nya 0,768 yang dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya uji reliabilitas. X1 mempunyai Crouch-Bar alpha 0,820, X2 0,898, X3 0,898, X4 0,924, dan Y 0,900 dikatakan reliable karena Crouch-Bar alpha lebih besar daripada 0,60. Selanjutnya ada analisis distribusi frekuensi, yang dimana untuk variabel 1 diperoleh rata-rata 4,45, X2-nya 4,26, X3 429, X4-nya 436, dan yang terakhir Y-nya 4,54, yang dimana artinya bahwa responden setuju dengan pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini terdistribusi dengan normal karena grafik menyebar membentuk suatu pola garis yang lurus atau mengikuti garis diagonal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Yang pertama ada X1 mempunyai nilai VIP 1,341, yang kedua ada X2-nya 1,791, X3-nya 1,653, dan yang terakhir X4-nya 1,496 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear, ada uji MRA, hasil pengujian hipotesis untuk R-nya yang dimana R square-nya 0,615, variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 61,5%, sedangkan sisanya 38,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini. Selanjutnya ada uji F. Uji F dalam penelitian ini F tabelnya 2,45, F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji T. Uji T tabel dalam penelitian ini yaitu 1,658, yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel. Jika nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada pembahasan pengaruh kompetensi aparatur sistem pengendalian intern pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang signifikannya sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Nilai T hitung sebesar 2,561 lebih besar dari T tabel sebesar 1,08, yang artinya X1 berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Nilai T itu sebesar 3,244, lebih besar dari T tabel sebesar 1,658, maka dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Nilai T hitung sebesar 4,772, lebih besar dari T tabel sebesar 1,658, yang artinya bahwa X3 berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai signifikan di B4-nya sebesar 0,019 dan nilai B5 sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderatif memoderasi secara sembuh. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai signifikannya B4 sebesar 0,019 dan nilai B6-nya sebesar 0,678. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderatif memoderasi secara prediktor. Selanjutnya, pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai signifikannya B4 sebesar 0,019 dan nilai B7 sebesar 0,88. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderatif memoderasi secara prediktor. Selanjutnya kesimpulan, yang pertama kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern dan pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Yang kedua, kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Yang keempat, pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi moderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi moderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, ada saran dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan kepatuhan terhadap regulasi. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah beberapa variabel lainnya untuk kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.